memang keuntungan perusahaan itu memang berupa keuntungan hasil dari kewirausahaan, ada juga yang berupa sewa lahan dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan proses konsumsi. Tadi udah proses produksi, terus proses konsumsi. Nah, proses konsumsi ini ada yang menggunakannya untuk konsumsi akhir seperti rumah tangga. Lalu kemudian ada LNPRT, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, seperti contohnya lembaga keagamaan, tempat ibadah, kemudian parpol, kemudian LSM, LSM, itu adalah lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Lalu ada juga pemerintah yang melakukan konsumsi. Sehingga berapa yang dihasilkan dari produksi tadi, dapat pendapatan, pendapatannya kemudian dipakai untuk konsumsi, kemudian diperolehlah sisaan berupa tabungan atau CV. Nah, proses ini berjalan di dalam rangkaian-rangkaian neraca. Nah, ketika sudah ada tabungan, kemudian tabungannya digunakan untuk membeli peralatan produksi gitu ya. Ada yang berupa bangunan, ada yang berupa kendaraan, ada yang berupa mesin-mesin gitu ya. Nah, setelah digunakan untuk membeli barang modal, maka barulah dihasilkan residual terakhirnya gitu. Nah, itulah yang digambarkan oleh neraca-neraca yang ada di dalam sistem neraca nasional. Nah, kalau kita gambarkan secara mudahnya, jadi neraca-neraca ini sebenarnya merupakan gambaran sebuah sistem. Gitu. Sistem yang dimaksud oleh sistem neraca nasional ini yang diilustrasikan atau dicantumkan, ditaruh di dalam bentuk tabel-tabel. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin tanya dulu. Kalau ngomongin konsep emang agak sedikit ini ya, ada agak sedikit membosankan, tapi nggak apa. Yang penting teman-teman bisa memahami dulu bahwa sebenarnya kita punya sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat perekonomian secara makro, dan pencatatannya itu dalam bentuk rangkaian tabel-tabel neraca. Baik, mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, mungkin saya akan sharing dulu. Ini ada, sebentar. Nah, ini adalah gambaran mengenai tabel-tabel yang mungkin teman-teman sudah nonton di videonya. Ada rangkaian tabel gitu ya, mulai dari tabel 1, tabel 2 yang disebut sebagai transaksi, kemudian ada balance sheet gitu ya. Nah, ini adalah, boleh dibilang ini wujudnya gitu. Nah, ini adalah wujudnya, ini adalah neraca satunya gitu. Kemudian ini neraca 2-nya, ini neraca 3-nya. Kemudian ada neraca 4-nya, neraca 5 dan seterusnya sampai dengan neraca 6 dan neraca 7 gitu. Jadi dibuat sebagai sebuah sistem. Ini sebenarnya sebagai wawasan kita, sebagai pengetahuan kita bahwasanya kita bisa mencatat transaksi-transaksi yang terjadi gitu ya antar pelaku itu di dalam rangkaian neraca-neraca. Nah, seperti inilah gambaran gitu ya, bagaimana sebuah sistem neraca itu bisa mengcapture kegiatan makroekonomi. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya terangkai gitu ya. Karena dia disebutnya sebagai sebuah sistem, maka dia tidak hanya dilakukan oleh satu pihak gitu, tetapi dilakukan oleh banyak pihak yang saling berkait. Contohnya di sini ada pihak
korporasi gitu ya, perusahaan. Ada pihak pemerintah, kemudian ada rumah tangga, lalu ada LNPRT, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Kalau di sini sebutnya non-profit institution serving household. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ada transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi, mulai dari penciptaan barang dan jasa yang nantinya akan menjadi output gitu ya. Nah, outputnya yang dihasilkan berapa? Kemudian biaya yang digunakan untuk menghasilkan output tadi berapa? Didapatlah nilai tambah, kalau di sini nilai tambah bruto ya, selisih antara outputnya berapa dikurangi dengan biaya-biaya yang digunakan berapa. Lalu kemudian dari sini, dari nilai tambah ini, di breakdown, dibagi-bagi menjadi yang pertama upah gaji yang diberikan kepada karyawan, compensation of employee, kompensasi tenaga kerja. Gitu ya. Nah, nanti sisanya dipakai untuk bayar pajak, taxes, dan subsidies ini, kemudian diperolehlah operating surplus gitu ya, atau surplus usaha tadi. Yang runtun gitu ya, dari mulai proses produksinya, berapa barang dan jasa yang dihasilkan, biaya yang dibutuhkan berapa, kelebihannya berapa, nah kelebihannya itu dipakai untuk bayar tenaga kerja, sehingga diperolehlah surplus usaha. Ini masih terus lanjut sampai ke bawah prosesnya, gitu ya. Sampai ke, katakanlah di sini ada pendapatan kepemilikan, dapat bunga dari kepemilikan hartanya berapa, misalkan punya tabungan, dapat bunganya berapa. Lalu kemudian misalkan punya tanah yang disewakan, sewa lahannya berapa. Nah, itu terus diruntun secara rinci digambarkan untuk seluruh kegiatan perekonomian. Nah, ini adalah perwujudannya lah gitu sih, dari sistem neraca-neraca yang terangkai menjadi satu. Kalau kita lihat integrasinya tidak hanya antar pelaku saja, tetapi juga integrasi antar sumber datanya. Nah, kalau kita lihat di sini, data rumah tangga yang punya yang valid adalah BPS gitu ya. Mungkin teman-teman kenal data dari Susenas gitu ya. Dapat mungkin pernah dengar juga tentang SKKRT, survei khusus konsumsi rumah tangga gitu. Benar-benar hanya untuk mengambil data konsumsinya saja di rumah tangga. Itu data-data rumah tangga yang kuat adalah data BPS. Lalu kemudian kalau kita lihat data tadi perusahaan, bisa kita peroleh dari katakanlah perusahaan BUMN gitu. Maka dapatnya dari Kementerian BUMN. Kalau data-data perusahaan yang sudah publish, katakanlah seperti Unilever, terus kayak Indofood, lalu ada data-data, mungkin ada yang sering buka-buka di bursa saham, ada yang mungkin trading, atau mungkin barangkali di kelas ini. Nah, mungkin hafal tuh ya, yang ada perusahaan-perusahaannya yang tertera di lantai bursa itu, Astra gitu ya, lalu ada Bank Mandiri gitu ya, ada lagi perusahaan-perusahaan batubara seperti Kaltim, Primakol misalkan, ada mungkin kayak Adaro gitu ya, mungkin pernah dengar perusahaan-perusahaan yang sudah publish, sudah listed gitu ya istilahnya, terbuka gitu, perusahaan terbuka gitu. Nah, perusahaan-perusahaan ini memberikan datanya setiap tahunan maupun triwulanan. Nah, itu bisa kita pakai datanya untuk mengisi data di tabel ini juga. Nah, sekarang kemudian data pemerintah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari Kementerian Keuangan. Mereka yang mengeluarkan data APBN maupun kalau di daerah berarti data APBD gitu ya. Nah, jadi terintegrasi, semuanya terkait di dalam sebuah sistem neraca. Nah, kemudian ada juga misalkan data untuk lembaga keuangan gitu. Tadi ada bank sentral, ada bank-bank yang seperti kita ketahui, bank sentral tetapi bank-bank selain bank sentral. Seperti bank umum gitu ya.
ya yang seperti kita kenal lah, BNI, BRI, Mandiri, BTPN, kemudian ada juga bank-bank yang lain yang mungkin saja tercantum gitu ya di dalam perusahaan keuangan atau financial corporation. Nah, transaksi-transaksi ini kemudian dicatat untuk melihat bagaimana perubahan di dalam 1 tahun. Jadi misalkan di tahun lalu kita punya kekayaan berupa aset finansial, katakanlah misalkan cadangan devisa, atau mungkin saja kita punya dalam bentuk surat berharga, atau dalam bentuk uang tunai gitu ya. Nah, berapa perubahannya selama setahun, dan dicatat nanti di akhir tahun. Posisi awal tahunnya mengalami perubahan selama setahun dan menjadi posisi akhir tahun. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwasanya sebenarnya pekerjaan yang nantinya akan terkait dengan sistem neraca nasional ini boleh dibilang mirip seperti halnya seorang akuntan, gitu. Seorang yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi, sifatnya transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun di sebuah negara atau sebuah regional yang mungkin di bawah negara, bisa tingkat provinsi, bisa tingkat kabupaten kota. Nah, teman-teman mungkin sudah mengenal ada indikator-indikator yang bisa diturunkan dari neraca ini, dari sistem neraca ini. Seperti contohnya PDB, atau kalau di regional PDRB gitu ya. Nah, sebenarnya indikator-indikator itu adalah indikator yang kalau secara aturannya ya diambil dari rangkaian neraca yang banyak ini. Jadi hanya diambil PDB-nya saja, atau hanya diambil tabungan nasionalnya saja, atau hanya diambil sebagian yang terkait dengan finansial saja. Mungkin ada yang pernah dengar tabel I/O gitu ya, ada yang pernah dengar tentang sistem neraca sosial ekonomi SNSE, itu juga bagian dari rangka sistem neraca yang besar. Nah, nanti kita akan ceritakan sedikit-sedikit tentang kerangka yang lain. Ada kerangka yang lain yang disebut sebagai supply and use table atau tabel penyediaan dan penggunaan. Itu nanti di sesi-sesi berikutnya kita bisa sharing. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak menjelaskan kalau SNN itu juga disusun dengan data dari perusahaan terbuka. Tapi bagaimana kalau perusahaan terbuka tersebut tuh bermasalah? Misal kayak perusahaan milik Beni Cokro, kalau nggak salah namanya tuh PT Hansum Internasional yang terkena skandal Jiwasraya kemarin. Itu bagaimana penyusunannya nanti? Oh ya, baik. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Iya, jadi kita menggunakan data-data hampir semua data ya gitu ya, katakanlah ya, hampir semua data yang terkait dengan perekonomian, termasuk juga data-data perusahaan gitu ya. Kita juga memanfaatkan data perusahaan terbuka, dan kita juga mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan data perusahaan yang sifatnya belum terbuka gitu, atau belum belum go public gitu. Nah, kalau untuk perusahaan yang terbuka, tentunya dia membuat laporannya publish gitu ya, di web resmi IDX itu ada gitu ya, web resmi Bursa Efek Indonesia itu ada gitu di BI. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang bermasalah gitu? Nah, tentunya dia kadangkala di tahun-tahun tertentu bisa jadi tidak memunculkan laporan keuangannya gitu ya. Nah, jadi memang data itu tidak seluruhnya akan menjadi data populasi gitu ya. Artinya bahwa kalau kita lihat, kita cermati, perusahaan itu kan ada yang sudah go public gitu ya, sudah menjual sahamnya ke masyarakat, ada juga yang belum. Ada kan ya perusahaan-perusahaan besar di sekitar sekitar kita yang levelnya bagus gitu ya, besar, tetapi dia tidak go public. Perusahaan-perusahaan perkebunan gitu ya,
perusahaan-perusahaan perdagangan kendaraan bermotor bisa saja dia skalanya besar tetapi tidak go public. Nah, perlakuannya adalah kita mengumpulkan datanya dengan survei. Jadi kita kumpulkannya dengan survei, baru nanti kita estimasi berapa nilai populasinya gitu. Jadi kita menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara mengambil data yang sudah katakanlah tadi berupa catatan administratif gitu ya, dan mengkombinasi dengan data-data yang dilakukan dengan survei. Seperti halnya prinsip official statistik tadi ya. Itu. Nah, kalau untuk yang bermasalah, nah tentunya kita bisa lakukan dengan cara yang kedua tadi gitu ya. Kita tidak mengikutkan di dalam catatan administratif, tetapi kita ikutkan dalam penghitungan estimasi populasi menggunakan hasil survei tadi. Begitu barangkali? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin kita belum masuk ke dalam penghitungan ya. Biasanya kalau teman-teman yang mahasiswa di STS kan akan lebih interest kalau ada hitung-hitungannya gitu ya. Kalau banyak istilahnya ya, teka-tekinya gitu ya istilahnya ya. Iya nggak sih? Dapat mata kuliah kalkulus nggak? Atau mata kuliah statistik? Kayaknya lebih seru ya kalau ada angka-angkanya kelihatan gitu ya. Ini hitung-hitungannya gimana gitu ya. Kayaknya lebih seru gitu. Kalau ngomongin konsep sih emang saya akui cukup membosankan gitu. Tapi it's okay lah. Nanti sambil jalan nanti kita kenalin satu-satu. Nih ada kayak gini loh, ada neraca kayak gini, ada yang nanti bentuknya kayak matriks gitu ya. Nah, biasanya kalau neraca yang bentuknya matriks itu berupa keseimbangan gitu. Baris sama kolomnya seimbang. Mungkin ada yang pernah dengar I/O, tabel I/O, atau mungkin menggunakan justru. Jadi baris sama kolomnya itu harus seimbang gitu ya. Jadi kalau istilahnya mungkin teman-teman sering dulu waktu belajar ekonomi itu ada equilibrium gitu, ada keseimbangan pasar gitu ya. Nah, itu kalau matriks langsung kelihatan tuh ada yang nggak balance, nggak seimbang, nah, nggak jadi tuh matriksnya gitu. Harus seimbang antara baris dan kolom. Untuk apa sih? Teman-teman juga mungkin sudah pernah dengar. I/O bisa dipakai untuk menghitung multiplier efeknya. Output, ada pengganda output, ada pengganda pendapatan, ada pengganda tenaga kerja. Bahkan ada yang bisa dipakai untuk simulasi gitu ya. Kira-kira kalau pas COVID gini pertumbuhannya jadi berapa sih gitu. Kalau kena dampak COVID kira-kira PDB-nya akan berapa sih gitu. Atau PDRB-nya akan berapa sih gitu. Terus kalau lagi ada Harbolnas, efeknya gimana sih gitu. Ada belanja online gitu ya, itu efeknya gimana sih dengan konsumsi rumah tangga gitu. Makin rame nggak sih dengan Harbolnas gitu. Nah itu ada peneliti-peneliti, ada yang istilahnya sudah expert gitu ya, menggunakan instrumen, menggunakan tools-tools itu, menggunakan alat-alat seperti I/O, seperti SNSE, atau mungkin nanti bisa boleh ya di searching gitu. Apa sih sistem neraca sosial ekonomi gitu. Nah itu mereka melakukan eksplorasi kan logikanya gini ya, ketika di awal itu seimbang, terus tiba-tiba ada gangguan, kan jadi nggak seimbang. Lalu mereka bikin seimbang yang baru lagi gitu. Nah keseimbangan baru itulah yang menjadi estimasi mereka. Gitu. Jadi misalkan tadinya produksinya 100, konsumsinya 80, ekspornya 20 gitu ya. Nah ketika harganya naik, ada kenaikan harga nih, ada inflasi, ada krisis gitu ya, harga-harganya naik, konsumsinya katakanlah makin sedikit gitu ya. Produksinya makin sedikit, konsumsinya makin sedikit gitu ya. Nah, mereka membuat keseimbangan baru. Kalau produksinya turun jadi 90, konsumsinya tetap 80, berarti ekspornya cuma 10 gitu lah istilahnya. Nah, cara mudahnya seperti itulah. Oh, berarti kemungkinan ekspor akan turun karena adanya gangguan krisis tadi gitu.
Nah, ini mereka membuat tools-tools, membuat instrumen-instrumen yang bisa dicoba untuk melihat kira-kira akan terjadi apa ya kalau ada kondisi-kondisi ekonomi tertentu. Nah, ini tidak lepas dari peran-perannya pembuat bentuk sistem neraca nasional. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa searching, langsung googling misalkan I.O. bentuknya apa, SNST, sistem neraca nasional, sistem neraca sosial ekonomi itu kayak apa gitu, dan pemanfaatan. Ada lagi nggak yang lebih sederhana? Ada. Bahkan kita mengambil PDB-nya saja. Nah, PDB itu nanti bisa kita pakai untuk melihat mana yang sektor-sektor unggulan gitu ya, mana yang menjadi sektor-sektor basis. Bisa menggunakan indeks LQ maupun melakukan analisis seperti analisis shift share gitu. Pergerakan share antar kategori lapangan usahanya. Banyak sekali ya, nanti mungkin kalau seandainya mungkin teman-teman ada yang punya minat gitu ya untuk tools itu bisa memperdalam dan membuat tulisan akhir dengan menggunakan tools dari neraca nasional. Mungkin ada cutting yang pakai pembahasan tentang neraca nasional mungkin ya ketika membuat tugas akhir itu bisa juga dicoba untuk digali. Oh, pakai toolsnya ini, dia ingin melakukan ini gitu ya. Ya, oke, gambaran sedikit tentang neraca nasional kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kemarin mungkin sudah menyimak videonya, ada ya itu manfaat utama, kemudian ada manfaat spesifik gitu ya. Ada salah satunya untuk kebijakan, pemerintah mengambil kebijakan yang tepat gitu ya. Gimana caranya? Nah, seringkali pemerintah itu mengumpulkan para akademisi untuk meminta saran gitu. Gimana nih sarannya untuk kondisi kita yang sekarang, untuk pemulihan ekonomi yang saat ini sedang kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin ada yang menyodorkan menurut penelitian kami seperti ini. Menurut penelitian kami seperti ini. Nah, mereka menggunakan tools, menggunakan alat-alat yang bisa jadi bersumber dari ya itu tadi. Sumber besarnya dari sistem neraca nasional, kemudian dia akan mengambil I.O.-nya saja, mengambil PDB-nya saja. Gitu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanya lagi barangkali atau ada yang ingin disampaikan. Silahkan ya, kita sambil, kalau mau minum dulu silahkan, tidak usah ragu. Kalau mungkin ada yang kebetulan sambil, ya jangan terlalu tegang lah, kita santai aja. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan silahkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Contoh non-financial corporation itu apa ya Pak? Terus cara kita dapetin datanya itu gimana? Oke, itu aja Pak. Contoh non-financial corporation dan cara dapetin data non-financial itu. Oke, makasih ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Jadi non-financial korporasi atau perusahaan, wah ini kayaknya udah melangkah ke depan ini. Nanti kita akan cerita pelaku-pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi ini kalau bisa dilihat di judul-judul kolomnya itu. Jadi mereka ini adalah pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan ekonomi gitu. Nah, ada korporasi, ada pemerintah, ada rumah tangga, dan ada lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Nah, korporasi itu sendiri dibagi dua nih gitu. Korporasi finansial dan korporasi non-finansial. Gak apa-apa ya, sambil kita spoiler dikit lah gitu, bahwa korporasi finansial itu kenapa dipisahin dari korporasi non-finansial? Ternyata dia naturnya itu punya natur yang unik gitu. Jadi dia punya kekhasan bahwa perusahaan-perusahaan finansial itu tugasnya ngapain sih? Tugasnya adalah menyalurkan dari pihak yang kelebihan duit ke pihak yang membutuhkan duit gitu. Jadi dia adalah punya
tugas intermediasi keuangan. Wah, sebenarnya mulia ya. Ini yang banyak duitnya, dia kumpulin, kemudian dibagiin ke yang butuh duit gitu istilahnya. Nah, tentunya dengan cara tertentu ya, nggak gratis-gratis. Nah, dia punya natur seperti itu, kemudian dia dipisahkan sendiri dari perusahaan, dari kelompok besar perusahaan. Sisanya itu menjadi perusahaan non-finansial. Jadi perusahaan yang tugasnya adalah tadi menyalurkan dana tadi, menyalurkan dari sisi atau dari pihak yang punya kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana, itu kita kategorikan sebagai korporasi finansial. Banyak ya, nggak cuma bank. Contoh lagi, pegadaian. Ya nggak? Ada nggak yang mungkin pernah menggadaikan barangnya atau mungkin saja justru sudah mengambil barang gadaiannya gitu. Atau mungkin pernah menabung di pegadaian. Nah, sekarang ada programnya nih, kalau nggak salah, nabung emas ya. Barangkali punya nih tabungan emas nih teman-teman di pegadaian gitu. Nah, ini adalah upaya gitu, upaya si pegadaian ini untuk mengumpulkan dana gitu. Dari mana? Dari rumah tangga. Rumah tangga itu adalah pihak yang kelebihan dana. Sedangkan perusahaan atau orang yang usaha, orang yang melakukan kegiatan usaha adalah pihak yang membutuhkan dana gitu ya. Mereka butuh suntikan dana untuk memperbesar usahanya, untuk bisa menjalankan aktivitas perusahaannya. Gitu kan ya. Nah, si lembaga keuangan tadilah yang kemudian menyalurkan dana-dana yang dikumpulkan, yang ditabung, yang digadaikan tadi ya, dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat, dari rumah tangga tadi, kemudian disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan kredit. Jadi tadi tidak hanya bank, kalau bank kelihatan banget ya, untuk nabung, untuk meminjam uang gitu ya, itu dia memang sebagai lembaga keuangan. Tetapi bisa juga berupa pegadaian, bisa berupa koperasi simpan pinjam, gitu ya, bisa berupa leasing, perusahaan leasing yang mungkin teman-teman kenal. Kalau misalkan kita katakanlah membeli kendaraan secara kredit, ada perusahaan leasing. Nah, kemudian asuransi. Asuransi kan mengumpulkan dana ya sebenarnya ya. Dia mengambil dana premi gitu ya. Makanya teman-teman nanti ada yang ikut asuransi gitu. Dia akan mengumpulkan uang-uang preminya, kemudian uang preminya itu akan dikemanakan? Dia akan pinjamkan ke pihak-pihak yang membutuhkan gitu ya. Lalu dia dapat keuntungan. Keuntungan sebagian dipakai untuk membiayai perusahaannya, sebagian lagi dipakai untuk membayar klaim-klaim nasabahnya. Gitu kan ya. Nah, makanya dia dipisahkan sendiri korporasi finansial. Sisanya adalah korporasi non finansial. Selain yang keuangan tadi, dia akan jadi korporasi non-finansial. Macamnya jauh lebih banyak daripada korporasi finansial. Mulai dari pertanian, pertambangan, industri, kemudian perusahaan pembangkit listrik, perusahaan konstruksi, perdagangan, transportasi, akomodasi, hotel-hotel misalkan, bahkan sampai perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang bisa kita bilang penyedia jasa gitu ya. Contohnya misalkan kayak Netflix gitu ya, perusahaan Gojek katakanlah. Dia penyedia jasa transportasi ya sebenarnya kan ya. Jadi dia masuk sebagai penyedia jasa. Tetapi memang punya bagian sendiri seperti GoPay gitu ya. Kalau dia tidak masuk di dalam bagannya Gojek, maka dia dianggap sebagai salah satu perusahaan finansial tersendiri. Tetapi secara umumnya, secara besarnya, Gojek itu adalah korporasi yang non-finansial. Bisa juga seperti perusahaan-perusahaan yang menjadi game developer, pembuat game. Nah, ini juga
bagian dari korporasi non finansial, gitu ya. Tidak ngurusin penyaluran dana dari pihak yang berlebih ke pihak yang kekurangan. Oke, kemudian datanya gimana? Data yang dikumpulkan itu bisa bersumber dari banyak tempat gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya data sensus ekonomi 2016 kemarin. Kemudian nanti berikutnya mungkin ada sensus ekonomi 2026. Gitu. Nah, ini adalah upaya untuk bisa mendapatkan data secara keseluruhan gitu ya. Semua perusahaan didata. Cuman memang untuk yang e-commerce gitu ya, yang mungkin data-data yang sifatnya masih beraktivitas secara online itu masih belum sepenuhnya bisa kita cakup. Agak susah kan ya, apalagi sembunyi-sembunyi di dalam rumah gitu malah. Jadi jualannya hanya via online gitu ya. Nah ini agak sedikit susah memang gitu kalau dia nggak ngaku gitu ya. Kadang-kala kita mau minta di perusahaan katakanlah misalkan kalau dari Gojek kan punya data apa namanya membernya itu apa namanya ya, misalkan di GoFood ya ada yang katakanlah yang menyediakan makanannya itu apa ya namanya, tenannya gitu ya atau apa namanya. Jadi nah selama mereka tidak menyebutkan bahwa mereka punya usaha, nah itu agak susah tuh untuk bisa kita dapat usahanya gitu. Karena dari Gojeknya pun nggak mau memberikan data semua membernya dia gitu. Nah ini masih jadi PR kita. Tetapi sensus ekonomi ini adalah salah satu upaya kita untuk bisa mendapatkan data perusahaan-perusahaan, termasuk juga perusahaan non finansial. Nah, sensus ekonomi kan 10 tahun sekali ya. Bagaimana dengan tahunannya untuk bisa mendapatkan data perusahaan-perusahaan non finansial ini? Nah, salah satu upayanya dengan cara tadi mengambil data yang udah ada, catatan administratif seperti laporan keuangan, atau bisa juga dengan survei perusahaan. Mungkin teman-teman pernah dengar survei industri besar sedang, survei untuk industri kecil, ataupun survei UMKM gitu ya. Nah, ini kita pakai dengan pendekatan estimasi ke populasinya nanti. Demikian barangkali mungkin sudah jelas atau barangkali masih mengganjal? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin kalau kita sharing di Zoom memang tidak terlalu banyak poin yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 11.46, sudah 1 jam. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi selanjutnya. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan yang lebih detailnya lewat video atau lewat materi yang disampaikan. Tolong nanti simak dan pelajari sendiri gitu ya. Kalau misalkan butuh tambahan materi, nanti bisa membuka literatur-literatur yang terkait dengan neraca nasional. Nah, coba aja nanti diketik, dicari, di googling gitu ya, di browsing. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita... Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk terkait yang kayak lembaga profit, lembaga non-profit, lembaga korporasi finansial, non-finansial, dan perusahaan itu, Pak, apakah yang tercatat atau dicatat itu hanya yang berasal dari dalam negeri atau domestik, atau perusahaan atau lembaga-lembaga finansial, non-finansial, dan non-profit yang dari luar negeri tapi berada di Indonesia juga dicatat gitu, Pak? Oke, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus juga. Apakah semuanya dicatat atau hanya yang punya negeri aja gitu ya, punya Indonesia saja? Oke, baik. Jadi nanti kita juga akan belajar mengenai konsep domestik dan nasional gitu ya.
Jadi ada konsep domestik, ada konsep nasional. Mungkin pernah dengar produk domestik bruto dan produk nasional bruto gitu ya. Nah, kalau kita cerita produk domestik, istilah domestik ini adalah semua yang ada di teritori Indonesia. Semua kita hitung yang ada di Indonesia ini berapa hasilnya. Makanya PDB ini atau PDRB ini kadangkala ya ada sebagian orang yang skeptis gitu. Produk domestik bruto. Berarti kan semua yang dihasilkan di wilayah itu, nggak melihat siapa yang melakukan. Bisa aja PDB-nya tinggi gitu ya, tetapi yang menikmati bukan orang Indonesia gitu. Nah ini mungkin salah satu kelemahan nilai PDB gitu ya. Penggunaan indikator PDB itu salah satu kelemahannya kayak gitu. Bisa jadi ini yang menguasai sebenarnya perusahaan-perusahaan asing gitu. Nah, kalau dulu sih ya, kalau sekarang kan Freeport itu udah sebagiannya diakuisisi ya, walaupun belum menjadi hak milik, tetapi sudah persentasenya dia sudah menjadi sebagian sudah menjadi partnya Indonesia gitu ya. Kepemilikannya sudah sebagian di Indonesia. Kalau dulu mungkin hanya beberapa persen, tetapi sekarang sudah cukup besar porsinya gitu. Nah, kelihatannya untuk Provinsi Papua itu PDRB-nya jadi tinggi gitu. Padahal bisa jadi itu dikarenakan adanya perusahaan Freeport yang ada di sana. Jadi bisa jadi kalau kita melihatnya itu dari skop ya, atau dari cakupan domestik, maka semua dihitung yang ada di situ. Beda dengan cerita nasional. Kalau produk nasional bruto, itu yang pihak asing itu dikeluarkan. Sebaliknya, punya Indonesia yang ada di luar itu dimasukkan. Jadi benar-benar milik kita. Maka PNB atau produk nasional bruto itu jauh lebih presisi kalau kita mau ngitung berapa sih sebenarnya yang kita bisa hasilkan, berapa sih sebenarnya kekayaan kita itu gitu maksudnya. Nah, jadi nanti itu perbedaan konsep yang bisa kita gunakan untuk membedakan antara domestik dan nasional. Kenapa sih kok kita nggak pakai PNB aja? Kan kesannya jadi jujur dibandingkan kita menggunakan PDB gitu ya. Nah, masalahannya tentu tidak sedikit gitu. Karena ketika kita menghitung PNB itu akan lebih sulit dibandingkan menghitung PDB. Makanya PDB bisa jadi lebih populer daripada PNB. Nah, itu barangkali. Jadi kita bisa menghitung dengan dua perspektif gitu. Kalau kita mau lihat kalau kita mau lihat dari perspektif domestik, berarti semua yang ada di Indonesia kita hitung. Tapi kalau kita mau lihat dari perspektif nasional, produk nasional bruto, maka sebaliknya yang punya asing dikeluarkan, punya kita di asing kita masukkan. Ada nggak sih punya kita yang di asing? Punya kita yang di luar negeri katakan. Ada nggak sih? Izin Pak. Ya silakan. Berkaitan dengan itu juga kan Pak, punya kita yang di luar itu kan Pak. Pernah nggak pasti Pak di London tuh ada Bank BNI Pak. Nah, Ya. Bank BNI itu kan pekerjanya itu kan pegawainya itu kan dari luar kan kebanyakan yang saya lihat tuh. Terus mungkin nasabahnya itu juga dari luar gitu Pak. Itu kira-kira itu nanti masuknya itu ke mana sih Pak? Ke Indonesia atau ke luar gitu Pak? Iya. Itu saya masih bingung soal itu. Gimana Pak? Oke, terima kasih ya Aliudin, terima kasih. Betul ya, jadi ada bank seperti Bank BNI itu dia punya kantor cabangnya katakanlah ya, ada di London, ada juga di Hong Kong gitu ya. Nah itu juga merupakan bagian dari apa yang kita dapatkan. Tetapi kembali lagi, kita mau menghitung apa nih? Mau menghitung produk domestik bruto atau menghitung produk nasional bruto gitu ya. Kalau kita mau menghitung produk domestik bruto, berarti nggak kita cakup. Karena posisinya tidak berada di Indonesia. Tetapi kalau kita mau ngomongin produk nasional bruto, kita masukkan. Itu. Jadi kita perspektifnya yang mana dulu. Ada lagi nggak selain BNI? Mungkin teman-teman pernah dengar juga. Nah sebenarnya ada juga ya perusahaan-perusahaan kita seperti
seperti kalau nggak salah ada Pertamina juga deh. Dia punya kilang di luar, punya istilahnya punya tempat pengeboran yang ada di luar gitu ya. Nah, atau mungkin juga dari perusahaan-perusahaan yang berekspansi gitu ya. Saya kurang paham, pernah dengar sih katanya Indomie itu populer gitu di luar negeri. Kayaknya juga ada juga yang istilahnya unit usahanya yang punya Indofood itu yang ada di luar. Kalau saya nggak salah ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita nanti sampai jam berapa nih responsinya? Nanti saya kelewat lagi belum nulis respons. 12.45 Pak. 12.45. Ya. Oh gitu, baik. Oke, cukuplah nanti ya untuk nulis untuk menulis responsi ya. Oke, saya garis bawahi saja. Jadi intinya sebenarnya bahwa cara SNN untuk mengcapture atau mencakup kegiatan makroekonomi itu adalah dengan menggunakan rangkaian neraca-neraca untuk menjadi kerangka ekonomi makro, gitu ya, untuk nasional, gitu ya, kerangka ekonomi makro yang digunakan secara nasional. Dia menggunakan rangkaian neraca-neraca, tidak hanya yang tadi saya contohkan, saya tampilkan ya, tapi juga bentuk lain, dalam bentuk matriks, gitu ya. Intinya bahwa dia merupakan sebuah sistem yang mengaitkan banyak pelaku gitu ya, bersumber dari banyak lembaga. Baik, untuk responsi kali ini nggak sulit, silahkan disebutkan saja apa manfaat utama SN dan manfaat spesifiknya. Nanti ditulis aja, silahkan diupload sebelum waktu kuliah berakhir. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup. Mungkin masih ada pertanyaan atau mau disimpan untuk pertemuan besok, boleh juga. Jika tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga tetap sehat. Terima kasih. Mohon maaf atas